Perkenalkan, nama saya Regita Urpiana Timafu, NIM 102-2021-0087. Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kelas C, semester 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bagian bab keempat, yaitu tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalisme ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Bagian yang pertama itu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi mengatur hal-hal yang mendasar dari suatu negara, sehingga konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut Lord Jambridge, konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Berikut adalah beberapa fungsi dari konstitusi, yaitu yang pertama, sebagai landasan konstitusionalisme, yaitu dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Fungsi yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Fungsi ketiga, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Fungsi keempat, dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat warga negaranya. Fungsi kelima yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara. Bagian poin kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dikenal dengan konstitusionalisme, yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Ada beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pembatasan kekuasaan pemerintah dan penguasa negara. Pasal-pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bukti nyata pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Konstitusi mempunyai dua macam pengertian, yaitu yang pertama dalam arti sempit, yaitu konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi tentang aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Pada poin ketiga, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada awal era reformasi atau pertengahan tahun 1998,
muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh mahasiswa dan pemuda. Dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi. Tumbuhnya praktik korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar, karena sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Pada poin terakhir, yaitu mengekspresikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR Republik Indonesia berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi. Dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Setelah disahkannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada sidang tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam undang-undang. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.